Pada suatu hari yang cerah di kerajaan Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid merasa bosan. Tidak ada perang, tidak ada perayaan, dan tidak ada drama di istana. Untuk mengusir rasa jenuhnya, sang raja memanggil penasihat tertajam, paling aneh, dan paling jenaka di seluruh kerajaan, Abu Nawas. "Aku ingin tertawa hari ini, Abu Nawas," kata sang raja sambil menggeliat di singgasananya. "Buat aku tertawa, atau kau akan dihukum membersihkan kandang unta selama seminggu." Abu Nawas mengelus janggutnya yang mulai beruban. "Paduka Raja, bagaimana jika saya mempersembahkan seorang permaisuri baru untuk kerajaan?" Sang raja tergelat. "Kau mau mencarikan aku istri? Dari mana? Pasar kurma?" "Tidak, Paduka," jawab Abu Nawas dengan serius. "Dari kandang kambing." 2 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan seekor kambing betina berbulu putih bersih dengan pita merah muda di lehernya. Ia menggiringnya ke tengah balairung istana. "Perkenalkan, Paduka, inilah permaisuri Zuleika, keturunan langsung dari garis keturunan kambing Himalaya. Penuh kelembutan, penuh cinta, dan selalu setia." Para menteri nyaris tersedak air jahe mereka. Raja Harun ar-Rasyid memandang kambing itu, lalu memandang Abu Nawas. "Kau gila, Paduka, bukankah raja bisa memilih siapapun untuk jadi permaisuri? Bahkan seekor kambing pun jika berkenan." Sang raja yang memang tengah bosan memutuskan ikut bermain. "Baiklah, kita jadikan ini uji nyali. Mulai hari ini, Zuleika adalah permaisuriku, tapi hanya selama 7 hari. Hari pertama, istana berubah menjadi peternakan. Permaisuri Zuleika diberi ruangan khusus dengan kasur sutra. Pelayan istana dipaksa membacakan dongeng setiap malam, padahal kambing itu malah sibuk mengunyah naskah cerita. Hari kedua, Permaisuri Zuleika diundang jamuan makan malam resmi. Ia naik tahta kecil dengan jubah mini. Saat musik mulai dimainkan, kambing itu naik ke meja makan dan menginjak-injak puding kurma favorit raja. Hari ketiga, Permaisuri kambing mengeluarkan pendapat saat rapat kerajaan, yaitu dengan mengembik keras setiap kali ada menteri yang berbicara terlalu lama. Raja mulai menyukai itu. Namun hari keempat, bencana besar terjadi. Kambing itu kabur ke dapur istana, memakan persediaan daging domba kerajaan. Koki istana pingsan, para dayang berteriak, dan seekor ayam jago ditabrak dalam proses pelariannya raja, yang awalnya terhibur, kini mulai kewalahan. "Abu Nawas," teriak sang raja, "datang ke sini dan ambil istrimu ini." Abu Nawas masuk dengan tenang, membawa bunga mawar dan serikat rumput segar. "Paduka, bukankah Paduka sendiri yang menyetujui pernikahan ini? Perceraian dalam kerajaan bukan perkara kecil." "Aku tidak pernah menikahi kambing secara sah," bentak sang raja. Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, maka saya akan pulangkan permaisuri ini ke desa asalnya. Tapi karena ia adalah mantan permaisuri, menurut hukum kerajaan, ia berhak atas tunjangan istana. Apa? Dan juga rumah dinas. Dan pengawal pribadi." Raja memijat pelipis. "Abu Nawas, aku tahu kau sedang mempermainkanku." Abu Nawas tersenyum. "Tidak, Paduka. Kambing yang mempermainkan Anda. Saya hanya mengikuti protokol." Akhirnya, Raja Harun ar-Rasyid mengerti bahwa dia sedang dijadikan bahan pelajaran oleh Abu Nawas. Bahwa kekuasaan bisa menjadi konyol jika digunakan tanpa akal. Bahwa bahkan seekor kambing pun bisa menjadi ratu
jika semua orang di sekitarnya diam dan ikut-ikutan. Abu Nawas, kata sang raja dengan senyum lelah, kau berhasil membuatku tertawa dan berpikir. Paduka bijak, jawab Abu Nawas sambil membungkuk. Dan seekor kambing telah menyelamatkan istana dari kebosanan. Epilog, kambing itu menjadi legenda. Permaisuri Zuleyka akhirnya dipensiunkan ke ladang kerajaan dan diberi gelar yang mulia pemakan puding. Ia hidup bahagia, bebas mengembik dan menabrak ayam sesukanya. Sementara itu, kisah Abu Nawas dan permaisuri kambing menjadi legenda. Anak-anak Baghdad tumbuh besar dengan cerita itu, tertawa setiap kali mendengarnya, dan belajar satu hal. Kadang yang paling lucu adalah ketika kita terlalu serius dengan hal-hal konyol. Keesokan harinya, saat istana mulai tenang, terdengar teriakan dari halaman depan. Paduka Raja, ada 2 permaisuri Zuleyka. Semua orang terlonjak. Ketika mereka berlari ke halaman, benar saja, ada 2 kambing berbulu putih dengan pita merah muda, berdiri saling menatap. Yang satu adalah Zuleyka asli, yang satunya lagi entah dari mana datangnya. Raja langsung memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, ini kerjaanmu lagi. Abu Nawas tampak bingung. Demi kearifan angin gurun, bukan saya, Paduka. Tapi ini menarik. Apakah permaisuri Anda telah dikloning? Ini istana, bukan laboratorium, bentak Perdana Menteri. Maka Abu Nawas mengusulkan uji identitas. Dia mengambil 2 nampan. Satu berisi puding kurma dan satu lagi berisi surat kerajaan. Kambing pertama langsung menyerbu puding kurma. Kambing kedua ikut menyerbu puding kurma. Abu Nawas menghela napas. Dua-duanya punya selera kerajaan, tampaknya. Tapi saat seekor ayam lewat, kambing kedua mengejarnya dan menabrakkan diri ke guci tembikar. Abu Nawas berteriak, itu Zuleyka asli. Dia memang punya dendam pribadi pada ayam. Tak lama kemudian, muncullah seorang pengemis tua dengan jubah compang-camping. Ia masuk ke istana dengan tertawa cekikikan. Maafkan saya, Paduka, katanya. Saya hanya ingin melihat apakah istana benar-benar akan mengangkat kambing sebagai permaisuri. Semua orang terdiam. Ternyata benar, ini istana paling konyol di seluruh negeri. Raja Harun ar-Rasyid mendelik. Tapi Abu Nawas malah bertepuk tangan. Hebat. Bahkan istana pun bisa dikritik oleh rakyatnya yang menyamar jadi kambing. Pengemis itu ternyata seorang pelawak jalanan terkenal bernama Saidi si Muka Dua yang ingin membuktikan bahwa rakyat berhak menertawakan penguasa jika sang penguasa mulai bersikap seperti badut. Raja pun tersenyum kecut. Baiklah, mulai sekarang tidak akan ada lagi kambing di kursi permaisuri. Meski begitu, menurut hukum kerajaan, seekor permaisuri, walau kambing, tak bisa diusir begitu saja tanpa sidang resmi. Maka diadakanlah sidang agung kerajaan untuk menyidang seekor kambing. Ruangan penuh. Semua penasihat hadir. Penjaga berdiri tegang. Zuleyka duduk di kursi terdakwa dengan ekspresi polos, mengunyah daun mint. Jaksa kerajaan berteriak, terdakwa telah merusak dapur, menabrak ayam, dan menginjak-injak kehormatan istana. Abu Nawas maju sebagai pengacara kambing. Yang mulia, klien saya adalah kambing, dan kambing tidak pernah mengajukan diri menjadi permaisuri. Yang menjadikannya permaisuri adalah raja sendiri. Semua menoleh ke raja. Raja meneguk teh. Dan lagi pula, lanjut Abu Nawas, bukankah kerajaan kita selalu membanggakan keterbukaan? Bukankah kita menerima siapa saja? Bahkan kambing. Seketika semua bingung.
Sidang pun ditunda karena kambing menabrak meja hakim lalu pipis di karpet sutra Persia. Hakim pun setuju untuk membebaskan kambing dari semua tuduhan dengan syarat dia pensiun dan tinggal di peternakan kerajaan jauh dari istana. Pada suatu malam yang sejuk di istana Baghdad, Khalifah Harun al-Rashid bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seekor unta bersayap membawanya terbang ke atas langit, lalu menjatuhkannya ke dalam periuk raksasa berisi sup kacang merah. Ketika ia mencoba berenang, sup itu berubah menjadi pasir, dan tiba-tiba muncullah Abu Nawas dari balik rempah-rempah sambil tertawa terbahak-bahak. Pagi harinya, Khalifah bangun dengan keringat bercucuran. Ia segera memanggil pengawal istana. "Panggilkan Abu Nawas. Segera. Aku butuh seseorang yang bisa menjelaskan mimpi ini, atau setidaknya membuatku tertawa sebelum aku kehilangan akal." Abu Nawas datang dengan langkah ringan dan wajah tanpa dosa. "Wahai Amirul Mukminin, apakah unta bersayap itu membawa hadiah atau tagihan pajak dari langit?" Khalifah nyaris tersedak teh kurmanya. "Sungguh engkau tak pernah serius, Abu Nawas. Justru keseriusanlah yang membuat dunia ini berat, Paduka. Biarlah saya yang membawanya dengan tawa." Khalifah menceritakan mimpinya. Abu Nawas menepuk jenggotnya yang keriting. "Artinya jelas. Unta bersayap adalah keinginanmu untuk melihat keajaiban. Sup kacang merah adalah kerinduan akan hal-hal sederhana. Dan pasir adalah dunia yang terus berubah. Dan kau muncul dari rempah-rempah. Itu karena saya terlalu banyak muncul di dapur istana." Tertawalah Khalifah hingga seluruh jenggotnya bergetar. "Abu Nawas, aku ingin kau melakukan 7 keajaiban untuk negeri ini," kata Khalifah sambil menunjuk ke langit. "Bukan sulap, tapi hikmah. Bukan tipu daya, tapi kebijaksanaan. Tapi tetap harus lucu, agar rakyat tak tenggelam dalam duka." Abu Nawas mengangguk. Sebagaimana angin tidak terlihat namun terasa, demikianlah hikmah. Harus dibalut dengan kelakar agar menyentuh hati. Maka, dimulailah perjalanan Abu Nawas menaklukkan 7 keajaiban di sebuah desa terpencil. Seekor keledai lebih dihormati daripada imam masjid. Sebab keledai itu bisa mengangguk saat ditanya, tak seperti sang imam yang sering marah. Abu Nawas datang, memberi keledai itu sorban, dan mengumumkan, "Inilah ulama baru kalian. Ia tak pernah berdusta. Kalau lapar, ia mengeluh. Kalau kenyang, ia diam." Warga desa pun sadar, barangkali ulama kami selama ini terlalu banyak bicara, seperti kami sendiri. Keledai itu dilepas, sang imam kembali diangkat, tapi kini ia belajar mendengar lebih banyak. Khalifah menantang, "Buatlah sungai mengalir ke atas." Abu Nawas menggali saluran dari dapur istana ke menara tertinggi, menggunakan katrol dan ember. Air ini bukan mengalir karena alam, tapi karena usaha. Seperti ilmu, ia tidak turun dari langit saja, tapi perlu ditimba dan diangkat. Semua tamu tertawa, kagum, dan mencatat di buku kecil mereka, "Jangan malas menimba ilmu, nanti kebanjiran kebodohan." Seorang saudagar kaya punya 4 istri. Mereka ribut setiap hari. Siapa yang paling dicintai? Abu Nawas mengundang mereka ke pesta teh. Ia meletakkan 4 cermin di depan masing-masing, lalu berkata, "Lihatlah wanita tercantik yang paling dicintai." Semua tersenyum melihat bayangan sendiri. Jika engkau ingin dicintai, cintailah dirimu sendiri tanpa membandingkan. Mereka pun berdamai, dan suami mereka menangis bahagia, meski kantongnya tetap kering. Utusan Raja Persia datang menantang Baghdad. "Kami dengar kalian bisa menjual apa saja.
Bisakah kalian menjual angin? Abu Nawas menjual kantong kosong. Apa ini? Angin Baghdad. Saat kau buka, rasakan semilir cerdasnya kota kami. Raja Persia pun kagum. Ini bukan angin biasa. Ini filsafat dalam kantong. Seorang ibu menangis. Bayinya tak kunjung bicara. Abu Nawas datang dan berkata, "Anakmu tak diam. Ia sedang menyusun kata paling bijak sebelum pertama kali bicara." Malam itu, bayi itu mengucap, "Eh!" Semua tertawa. Lihat, ia sudah tahu betapa peliknya hidup. Maka ia mulai dari seruan. Di pemakaman, semua muram. Abu Nawas berdiri di depan nisan. "Wahai si Fulan, sekarang engkau bebas dari pajak dan mertua." Seluruh pelayat tertawa sambil menangis. Kadang tawa adalah doa terbaik untuk yang pergi. Khalifah berkata, "Keajaiban terakhir, kalahkan dirimu sendiri." Abu Nawas menyendiri, lalu kembali. "Aku telah bertarung dengan keangkuhan dalam diriku, dan kalah. Lalu aku tertawa, dan menang." Khalifah bangkit dan memeluknya. "Engkau bukan sekadar jenaka, Abu Nawas. Engkau guru yang menyembunyikan ilmu dalam tawa." Rakyat Baghdad kini tak hanya mengenal tawa Abu Nawas, tapi juga hikmahnya. Ia menjadi legenda. Di pasar, di madrasah, di kafilah, cerita-ceritanya disampaikan. Dan jika suatu hari kalian ke Baghdad dan melihat bayangan seseorang tertawa di bawah pohon kurma, jangan kaget. Itu mungkin Abu Nawas. Atau keledainya yang kini jadi guru. Di suatu negeri yang makmur, di bawah kekuasaan Raja Harun ar-Rasyid, hiduplah seorang tokoh jenaka nan cerdas bernama Abu Nawas. Kepintarannya setara dengan kelicikannya, namun dalam setiap tipu dayanya, terselip hikmah yang dalam. Suatu hari, sang raja dibuat bingung oleh sebuah mimpi aneh. Seekor unta bisa terbang dan membaca syair. Karena penasaran, raja memanggil semua penafsir mimpi. Namun tak ada yang bisa memuaskan hatinya, hingga muncullah Abu Nawas dengan jubah usang dan senyum penuh teka-teki. "Wahai paduka yang bijaksana," kata Abu Nawas sambil membungkuk. Mimpi itu menandakan bahwa kelak akan ada orang rendah yang bisa menginspirasi yang tinggi. Seperti unta yang terbang, sesuatu yang mustahil, tapi dengan ilmu dan keyakinan, semuanya mungkin. Raja mengelus janggutnya. "Dan syairnya?" "Syair adalah simbol kebijaksanaan. Unta itu mungkin adalah seorang rakyat jelata yang akan menyadarkan kaum bangsawan dengan kata-katanya." Raja terdiam, dan untuk pertama kalinya, ia merenung sepanjang malam. Beberapa minggu setelahnya, kuda kesayangan sang raja menghilang dari kandangnya. Para pengawal panik, dan seluruh istana resah. Abu Nawas dipanggil. "Temukan kudaku, atau kau akan kujadikan pengganti kuda itu di medan perang," gertak sang raja. Abu Nawas tersenyum santai. "Baiklah, paduka. Tapi izinkan aku meminjam pakaian pengawal istana selama 3 hari. 3 hari kemudian, Abu Nawas kembali dengan kudanya. "Bagaimana kau menemukannya?" tanya sang raja heran. "Dengan menyamar jadi pengawal, aku tinggal di pasar. Di sana, aku pura-pura mabuk dan mengeluh tentang kuda raja yang mahal. Tak lama, seorang pencuri datang menawarkan kuda tersebut dengan harga murah." Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau licik, Abu Nawas. Tapi aku menyukainya." "Licik? Ah, paduka, saya hanya mencontoh bagaimana para pejabat menangani masalah rakyat. Pura-pura bodoh, tapi diam-diam licik." Suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid ingin menguji Abu Nawas. "Buatkan aku sebuah tikar terbang,
dan kau akan kuberi emas sekarung. Tapi jika gagal, kau akan kutikam dengan lidah pengadilan." Abu Nawas mengangguk. "Paduka, berikan saya waktu 3 hari dan 1 syarat. Jangan ada yang mengganggu saya." Selama 3 hari, Abu Nawas duduk di taman istana, melamun di atas tikar. Setiap hari, ia hanya mengamati langit dan burung-burung. Hari ketiga, sang raja datang dengan penasaran. "Mana tikar terbangnya?" "Paduka, tikar ini telah terbang dalam pikiran saya. Saya telah melihat dunia, dari padang pasir hingga puncak Himalaya, semua dengan hayalan. Bukankah semua penemuan besar berasal dari pikiran yang bebas?" Raja termenung. "Kau menipuku, Abu Nawas." "Tidak, Paduka. Saya mengajari bahwa hayalan adalah langkah pertama dari kemajuan. Tanpa mimpi, tikar akan tetap tikar." Raja pun memberinya emas 1/2 karung. "Karena kau tidak bohong, tapi juga tidak jujur,